Salawat dan salam pada baginda Rasulullah. Mursyid kita memberikan amanah agar menyampaikan manakib ini kepada umat-umat baginda Rasulullah, sehingga mereka mengetahui mursyid kita Kiai Haji Undang bin Sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa salamu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berlisan dengan mengucapkan selawat serta salam kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal pembukaan. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Sayyidi ya Rasulullah. Sungguh telah lahir seorang keturunan Rasulullah daripada Husain cucu Rasulullah. Bahwasanya para keturunan Rasulullah telah banyak lahir di dunia ini yang membawa darah kakeknya sehingga muncullah sifat Rasulullah pada dirinya. Itulah Syekh Undang bin Syekh Sirat bin Syekh Yahya. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang membawa darah Rasulullah, dan diketahui bahwa leluhur beliau bernama Syekh Abdul Karim Al-Bantani, merupakan sosok seorang tarekat ternama di zamannya, serta merupakan sesepuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun tarekah yang dibawa olehnya yaitu tarekah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, sampailah pada keturunannya Syekh Undang membawa tarekah Muhammadiyah, serta kajiannya tauhid hakiki di bidang ma'rifah serta tasawuf akhlaki, dan syariatnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Syekh Undang Sirat merupakan seseorang yang namanya bersanding dengan nama Habib, dan juga beliau berasal dari keturunan Sunan Gunung Jati, yang dimana namanya disanding dengan nama Ningrat. Akan tetapi dari kakek dan moyangnya melepas nama tersebut untuk menyembunyikan jati dirinya, sampailah kepada Syekh Undang. Syekh Undang lahir pada tanggal 1 Januari 1942 di Pontianak. Beliau adalah seorang perantau yang masa mudanya beliau pergi mencari guru ternama di zamannya. Ada 5 guru yang dicintai oleh beliau. Adapun guru beliau yang berada di daerah Merabai, yaitu Haji Marsuki, Haji Daud, Haji Andi Amir. Serta yang keempat guru beliau di Pontianak adalah Syekh Amiwa Nusof. Dan yang kelima guru beliau adalah ketika beliau pergi ke Tanah Suci Mekah, dan beliau bertemu seorang guru yang bernama Habib Umar Al-Attas, seorang mufti di Mekah yang merupakan pengikut mazhab Syafi'i tertua. Dan beliau Habib Umar Al-Attas memberikan ijazah kepada Syekh Undang melalui tanda tangan yang tertanam dalam amalan Latif Al-Idrusi
Al-Atas, Al-Haddad, Abu Bakar As-Askaran. Perintah Habib Umar adalah bawa amalan ini sebagai hadiah untuk Syekh Undang dan juga kepada murid-murid Syekh Undang. Syekh Undang terkenal seorang mufti ma'rifah di zamannya, serta menguasai ilmu fikih, tasawuf akhlaki, nahwu shorab, mantik, balagha, serta bahasa Arab dan Arab Melayu pun telah dikuasainya. Sehingga pada akhirnya beliau pun membawa kajian ma'rifah bersifat hakiki ke seluruh tanah air Indonesia. Lalu beliau Syekh Undang Sirat berpesan kepada saya, untuk apa ilmu yang kamu dapati apabila ilmu yang engkau dapati membuat dirimu semakin buta terhadap Allah serta menghijabkan dirimu kepada Allah? Maka lebih baik engkau belajarlah pada puncak dari segala ilmu, yang dimana ilmu semua akan bermuara padanya, ialah ilmu ma'rifah, mengenal Allah. Maka segala hijab pun akan musnah apabila engkau temu ma'rifah sebenar ma'rifah. Lalu beliau Syekh Undang Sirat berpesan juga, belajarlah ilmu yang menghasilkan petunjuk yang nyata, yang akan membuat semua manusia tersentuh hatinya. Semakin banyak engkau sentuh hatinya, maka semakin banyak juga engkau mengenalkan manusia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya sendiri. Adapun amalan yang beliau Syekh Undang berikan kepada muridnya, diantaranya diwajibkan membaca Al-Quran dalam sehari-hari walaupun minimal 1 lembar. Diwajibkan para murid tidak boleh meninggalkan hukum syariat dan tetap menjadikan rukun Islam dan rukun iman sebagai pelaksanaan para murid-muridnya, seperti sholat, bersyahadat, puasa, haji bagi yang mampu, dan juga beriman kepada Allah dan Rasul, kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat, serta beriman kepada qada dan qadar. Bersalawat kepada Rasulullah diwajibkan dalam sehari-hari sebelum maupun sesudah sholat, bahkan diwajibkan dalam gerak-gerik bersalawat terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ratib serta amalan maulid Habsyi, Situduror. Begitu banyak amalan yang telah diperintahkan oleh beliau. Menjadikan 3 bulan sangat istimewa ialah bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Sebab perintah beliau, berpuasalah kalian di 3 bulan tersebut dengan puasa yang penuh, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan di hari akhirat. Adapun bulan Rajab menanam, bulan Syaban menyemai, Ramadan bulan memanen. Dikiasi dalam bahasa tauhid adalah Rajab bulan Tuhan, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat. Adapun beliau memberi perintah untuk berkhalwat untuk penyambutan bulan suci Ramadan, yang dimana penyambutannya dengan Al-Quran untuk bertadarus dalam 1 hari penuh, hingga 1 hari tersebut harus 1 kali khatam Al-Quran, serta begitu banyak khalwat yang diperintah oleh beliau Syekh Undang. Inilah penjelasan singkat tentang amalan yang dijelaskan oleh beliau. Sebab begitu banyak beliau berikan amalan, tetapi kami memberitakannya dengan secara singkat saja. Murid-murid Habibuna Syekh Undang Sirat begitu banyak di tanah air Indonesia, bahkan ada di luar Indonesia atau luar negeri juga begitu banyak. Beliau Syekh Undang Sirat juga telah memperluas ajarannya di dalam dunia media internet seperti Facebook yang bernama Pusaka Medina, channel YouTube bernama Pusaka Medina.
Lalu terkhususnya di Kalimantan ini, beliau sangat harum bagaikan kesturi, tetapi bunga-bunga ujian sudah semestinya sebagai ujian keimanan. Beliau Syekh Undang Sirat pengalaman di dalam syiar dakwah, yakni mendapatkan cacian, hinaan, serta fitnah-fitnah yang menyebar kemanapun tentang beliau, membawa ajaran sesat. Dan itu sangat banyak tuduhan celaan kepada beliau Syekh Undang Sirat. Tapi alangkah indahnya keluar mutiara pada lisan beliau Syekh Undang Sirat berkata, apa yang hendak aku rasakan ini sebagaimana yang dirasakan Rasulullah dahulu. Walaupun zaman berbeda dan juga kepahitan begitu banyak yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, aku pun meminta hingga merasakan sedikit kepahitan yang dirasakan oleh Rasulullah. Itulah yang dikatakan oleh beliau Syekh Undang Sirat. Di saat ini begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid beliau yang bertebaran di dunia dan membawa nama beliau untuk menyandingkan namanya dalam mencari segala sesuatu. Telah dapat dilihat begitu banyak membawa perahu diartikan yang mengajar dan menjadi guru, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Syekh Undang Sirat, yang dimana mereka banyak mengajarkan kesesatan yang nyata di dunia ini, seperti mengejar meninggalkan hukum syariat dan juga ilmu kebatinan pun di atas namakan Syekh Undang Sirat. Perihal inilah yang kami jelaskan bahwasanya beliau Syekh Undang Sirat pernah berkata, muridku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah dan tidak meninggalkan syariat yang ditetapkan oleh Allah, serta menjadi pengabdi Allah yang sempurna. Hal inilah yang dikatakan oleh beliau kepada kami. Demi Allah, demi Zat yang memegang nyawa kita semua, bahwa Syekh Undang Sirat pernah berkata di saat beliau dalam keadaan sehat maupun sakit, satu murid pun dari yang dahulu sampai sekarang belum ada yang dapat menggantikan aku. Bahkan belum ada aku ijazahkan kepada siapapun untuk mengajar. Inilah yang dikatakan oleh beliau Syekh Undang Sirat. Untuk apa kami menjelaskan ini? Karena betapa pentingnya bagi kami untuk mengharumkan nama guru kami tersebut. Karena ketika beliau wafat meninggalkan kami pada tanggal 27 Oktober 2015, kami begitu sedih dan begitu banyak yang kami sesali. Karena selagi hidup beliau Syekh Undang Sirat, begitu banyak kami jadikan hidup kami sibuk dengan hal-hal dunia, sehingga melupakan beliau. Pada akhirnya beliau meninggalkan kami, maka kami pun baru terasa kehilangan. Bahkan alam pun di saat itu, saat meninggalnya beliau, berubah menjadi hitam dan turunlah hujan yang deras, hingga sampai pada pemakaman awan gelap pun hilang dan timbullah matahari yang bersinar, dikarenakan alam saat itu sangat berduka atas meninggalnya sosok kekasih Allah. Kami selaku murid bahkan anak beliau sangat wajib menjadikan hari wafatnya beliau untuk kami memperingatinya, atau dalam bahasa haul yaitu memperingati meninggalnya kekasih Allah. Sebab bagi kami beliau adalah sosok seorang yang lembut hatinya dan senyumnya bagaikan ketenangan bagi kami, tawanya bagaikan keindahan bagi kami, serta diamnya bagaikan nasihat bagi kami. Dan sosok beliau adalah panutan kami, dikarenakan apa yang dibawa oleh beliau adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kisah yang kami jelaskan tentang beliau Syekh Undang Sirat, membuat kita berpikir siapakah penerus beliau, bahkan yang menggantikan beliau.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Telah dijawab oleh Allah pertanyaan kita semua. Di suatu hari ketika beliau pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh, dan di saat itu beliau bertemu dalam keadaan nyata seorang mertuanya yang bernama Dan Syame. Dan Syame adalah seorang murid dari Syekh Undang Sirat. Dan di saat itu pertemuan beliau di tanah suci Mekah, beliau pun memberi salam dengan salam, wahai kekasih Allah, dengan ilmu yang telah engkau berikan kepadaku, membuat aku berjaya di alamku. Sehingga Dan Syame berpesan kepada Syekh Undang Sirat. Apa yang dipesankan oleh Dan Syame? Yaitu, jadikanlah cucu aku satu seperti dirimu, wahai kekasih Allah. Permintaan ini di tanah suci Mekah, sehingga mendengar kalimat tersebut membuat Syekh Undang Sirat menangis sangat dalam. Akhirnya tangisan beliau, Syekh Undang Sirat, pun terjawab bahwasanya yang menggantikan beliau adalah putranya yang ketiga yang bernama Muhammad Arabi bin Kiai Haji Undang Sirat bin Syekh Sirat bin Yahya. Saya ulangi. Akhirnya tangisan beliau, Syekh Undang Sirat, pun terjawab bahwasanya yang menggantikan beliau adalah putranya yang ketiga yang bernama Muhammad Arabi bin Kiai Haji Syekh Undang bin Sirat bin Syekh Yahya. Adapun beliau ini adalah merupakan pewaris yang pada tubuhnya mengalir darah Syekh Undang Sirat, serta dari kakeknya yang semua orang mencintainya ialah Nabi Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau saat sekarang ini telah mendirikan 5 pondok majelis serta menjadi pengurus guru di dalam pondok majelis. Adapun majelis yang telah berdiri hingga saat ini di Kelurahan Kota Baru Pontianak, Jalan Minajaya, pondok majelisnya bernama Al-Wahidiyah. Daerah Sungai Ayak di Kabupaten Sekadau, yang dimana pondok tersebut bernama Majelis Ar-Raudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapuas Hulu, daerah Sungai Besar, yang bernama Majelis Rasulullah Al-Wahidiyah. Kapuas Hulu, daerah Jongkong, yang bernama Majelis Rasulullah Al-Wahidiyah. Dan di Entikong, adapun di pondok ini bernama Majelis Al-Ikhlas. Selain itu, beliau Muhammad Arabi juga telah memperluaskan ajaran tauhid hakiki di media sosial seperti di Facebook yang bernama Wasiat dan Pesan di Sama Tengah Hati, di YouTube bernama Wasiat dan Pesan Kitab Kosong. Untuk apa kita menjelaskan perihal semua ini? Bukannya hendak memperlihatkan kesombongan, keriaan, keangkuhan, karena sifat-sifat tersebut adalah merupakan sifat tercela dan diharamkan oleh Allah untuk membawanya. Kami menjelaskan ini adalah sebagai bentuk penyampaian kebenaran yang telah dibawa oleh ayahandanya berkat tangisan dan doa ayahandanya Syekh Undang Sirat, sehingga penerusnya adalah anaknya bernama Muhammad Arabi bin Syekh Undang bin Syekh Sirat bin Syekh Yahya, juga supaya mengingatkan dirinya bahwa semua ini berkat ayahandanya dan berkat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang harus kita ambil hikmah di dalam manaqib ini adalah ketakwaan mereka kepada Allah, sehingga mereka diangkat ke derajat yang tertinggi, dan juga selaku hamba Allah semua adalah sama di mata Allah.
Akan tetapi yang menjadi indah di mata Allah adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan selagi dia hidup di dunia. Ingatlah bahwa di dalam ibadah kepada Allah kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Sebab dari semua itu akan membuat hati kita menjadi kotor. Oleh karena itu, hindarilah hati yang kotor dengan cara membersihkan diri dari segala penyakit hati. Dan dekatkanlah diri kepada Allah dan kekasih Allah di dunia ini. Maka keberkahan dan ketenangan akan tercurah kepada dirimu. Oleh karena itu, tidaklah pula kita lupa untuk bersalawat atau salam kepada Nabi Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhir dari segala manakib dan juga penghormatan kepada para jamaah yang hadir di malam ini. Hendaknya kita senantiasa dalam perlindungan Allah, bimbingan Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah kisah manakib yang hendak disampaikan. Perihal ini diterangkan dalam keadaan nyata sehingga kisahnya pun berbentuk nyata. Oleh karena itu, kisah ini pun berakhir dengan pujian kepada Allah dan Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.